Kira usah sok keminter. Nah, asal dia ulama, entah itu siapa saja asal dia ulama harus kita hormat. Gua hormat sekali sama Mbak Mun ya hormat, sama Mbak Habib Lutfi ya hormat, sama Pak Kuras ya hormat. Asal dia orang alim alama pasti bacanya banyak, pertimbangannya banyak. Kecuali dia alim itu aku gak percaya. Tapi beliau-beliau itu kan orang alim. Terus kalau beliau berstatement hukum, itu apakah hukum fikih apa hukum tahapan, kita kan tidak tahu dia wong alim. Kadang wong alim fatwa itu hukum tahapan, bukan hukum sebenarnya. Misalnya gini, orang Indonesia itu rata-rata cara berpakaian gitu. Terus diputuskan bilang nggak apa-apa. Ternyata bilang nggak apa-apa itu dalam proses tahapan, bukan hukumi yang sebenar. Saya tak contohnya paling gampang. Ben kowe roh ngaji, ojo sidik-sidik nyalano wong. Rasulullah itu pernah ditanya orang, ya Rasulullah, saya ini mau masuk Islam. Tapi penyakit dasar kula niku bodoni. Napa boleh kula salat, zakat tapi tetap ansal bodoni? Jawabe Nabi, gak apa-apa. Wis penting salat. Sause wong iku mirip Abbas protes ya Rasulullah, apakah engkau ngalalo bodoni? Gak bodoni ora halal. Tapi kok jenengan ngolehi ketika wong iku gawe kontrak tetap oleh bodoni, mergo iki mergane maklar rezekine kok bodoni. Jawabe Nabi, engko angger sering salat, rak jijik-jijik dhewe mbek bodoni. Berarti ketika Nabi tidak mengharamkan bodoni itu bukan hukum sebenarnya, ini hukum tahapan. Apa hukum tahap? Ini yang paling angel ning bab fiqhud dakwah, mana disebut fiqhud dakwah. Ada hukum itu tidak sebenarnya, tapi itu tahapan. Misalnya aku ketemu cah Jakarta mondok ning nggonku misalnya, cah itu biasanya katokan cekak. Tak kon jilbaban langsung kangelan. Kira-kira tak kon ya celananan nduk celananan. Mergo pikiranku lumayan ora katokan cekak. Terus ning atiku mesti jilbab menyusul kan ngono. Bukan darani celananan hukum sebenarnya, ini hukum tahapan. Saiki kowe nglatih cah cilik poso, langsung maghrib tak beduk. Beduk. Terus pun, wah ini ajaran sesat, poso setengah hari. Kayak seneng drengki mbek wong. Iku jenenge hukum tahapan, tidak hukum sebenarnya. Mulane kula sing penting asal sing ngomong wong alim saleh. Tak baleni nek wong alim saleh. Saleh tok ora alim ora cukup. Mergo ilmune ra akeh. Alim tok ora saleh ya fasik jenenge alim ora saleh ya kacau juga. Lah titenane piye yo? Lah alim tok ora. Nah alim ditan-titani dhewe biji-biji dhewe. Tapi Nabi itu figur yang luar biasa. Kadang-kadang Nabi itu ngendikan seperti itu. Ana wong memang ana wong salat tapi pamit ijek bodoh. Nek Nabi gak apa-apa sing penting salat. Setelah orang itu mirip sahabat protes. Berarti engkau membolehkan bodoh ni? Jawab Nabi, orang halal bodoh ni. Sayan haruma yaqulu aja apal hadis. Ma yaqulu fi sholati. Engkau anggere kulino salat isin dhewe mbek pangeran, engkau ora jijik-jijik dhewe mbek dosa-dosa sing dilakoni. Iku jenenge hukum tahapan. Napa hukum tahapan? Mane masyhur cerita teng Lirboyo. Ada seorang Gus Nawakal, senengane pacaran. Kiai ini kakuati mendingin. Ini kisah nyata. Wong iku ya keluargane sing nakal. Cung, kowe pacaran lah, anggere iso maca Sahih Muslim. Apa to? Piye ku? Iso maca hadis kok malah pacaran. Ya tenan. Berhubung itu senengi wae. Sing cerita aku Guse. Tak rewangi sinau Gus nganti walim. Jebule barang wong alim Al-Qur'an iku haram ra sida. Lha iku hukum tahapan jenenge ora kok hukum sebenarnya. Paham ya? Bocah ngono kok ora ero, ngono geger sik. Mulane ngaji ben roh dununge hukum. Hukum fikih apa hukum tahapan? Nak hukum fikih ya permanen, nak hukum tahapan ini tadrij fi sunnah, tahapan mendidik sunnah. Tentu ada apa? Tahapannya. Tapi tahapan ini tidak menjadi hukum fikih, jenenge fiqhud dakwah. Bukan fiqhul ahkam tapi kok fiqhud dakwah. Ya tapi mau ngaji ini wis jarang. Wong wis sanane emosi gak gelem ngaji. Makanya saya tadi bilang, asal dia orang alim dan soleh. Makanya saya bisa menerima misalnya Sayyid Umar Hafid orang alim, kadang dakwah di Belanda, di mana-mana. Ya ketemu orang macam-macam. Tapi beliau tidak selalu bilang mungkar. Karena itu tahapan, jadi beliau tidak perlu kesusu darani mungkar. Ini tahap pembinaan. Dan bina wong Belanda cek katokan cekak kausan porotong wedok-wedok terus kon Islam. Ayo jilbaban, ayo cadaran, yo melayu. Ya mesti ada urutannya, tauhid dulu, setelah tauhid ini, setelah. Nah itu menjadi fiqhud dakwah bukan menjadi fiqhul ahkam.
Paham ya? Mulane ngaji ben roh duduk perkara. Lah Rasulullah itu sering melakukan itu. Paham ya? Jadi makanya kalau ada orang ngomong tentang perempuan itu boleh memperlihatkan sesuatu yang menjadi kesehariannya. Itu tentu tafsirnya itu macam-macam. Orang boleh berekspresi macam-macam, tapi tentu kita cari yang selamat. Kayak adat-adat kita sudah selamat ya sudahlah, pokoknya jilbaban, sing ketok wajah tok ben bojone ra kliru. Ya sudah itu sudah lumayan. Tapi apakah cadaran boleh? Ya boleh. Tapi kendaraan wajib ya nanti dulu. Madzhab Abu Hanifah tidak mengatakan wajib. Abu Hanifah ya wong alim Allah. Ya biasa wae. Karena aku takoki, lha apa blodor iku oleh ya ora oleh. Tapi kowe iso ngatur wong sak Indonesia. Kowe muni haram utawa sapa wong mendo kabeh. Wong ora melok nglakoni. Malane cara kula kita dilatih dengan fiqh dakwah. Sebaiknya sing lagi blodor diajarkan ke yang tidak blodor. Wis ngono tok. Isane opo? Wama apa dawe kanjeng dawe pangeran lasta alaihim bimusaitir. Nabi sendiri tidak bisa menguasai orang karena diusahakan sesuatu dilakukan dengan kesadaran. Mana ana ayat wala yudina zinatahunna illa ma dzahara minha. Itu koma dzahara wis pokoke. Pokoke cara kula sanut guru, anut wong alim-alim serausan. Cuma kalau ada fikih kontroversi itu sampean harus ikut saya. Apakah itu fiqhul ahkam? Apakah itu fiqhul dakwah? Kalau fiqhul ahkam ya final. Kalau fiqhul dakwah itu tahapan, apa? Ya mau misalnya kita ponaan ke Jakarta cekak rajin dakwah. Mungkin tahapan kamu pertama kan yang mendesak koncelananan pan. Kan enggak mungkin tahapan pertama langsung jilbaban. Tapi ketika kowe daranduk yang penting celananan, itu bukan berarti celana itu sudah sempurna. Paham ya? Karena ini masih tahap. Paham ya? Lah ngono jenenge fiqhud dakwah. Jadi makanya masyhur itu kayak Nabi tadi. Ya Rasulullah saya mau Islam, saya mau sholat gini-gini. Tapi saya punya hak bodoni karena mergawe saya itu maklaran agak bodoni ra urip. Dari Nabi, ya Cung. Terus ketika orang itu mirip, Ibnu Abbas mau masa ya Rasulullah engkau boleh nodikne bodoni. Aku ra muni oleh. Lah kok jenengan mendel mawon. Sayanha huma yaqul. Engko nek wis sering salat, sering lafadzno kalimah thayyibah, engko risi dhewe akhire ora bodoni